Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan saya Dr. Imam, dokter yang bertugas di klinik pada siang hari ini ya. Sebelumnya saya identifikasi data diri Bapak terlebih dahulu. Dan Bapak siapa? Bapak Arya, Oke, Bapak Ria, usianya berapa, Pak? 28, 28 tahun. Untuk alamatnya di mana ya, Pak? di Jalan Miki. Oke. Untuk Bapak sebelumnya sudah menikah? Sudah ada. Oke. Baik, Bapak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, Pak. Yang dimana nanti kita akan memeriksa daerah genitalnya Bapak atau kelamin Bapak, dan saya sadari bahwa itu tidak nyaman, tapi tenang saja, privasi di sini sudah terjaga dan saya akan meminimalisir ketidaknyamanan Bapak tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, sebelumnya Bapak ada buang air kecil 3 jam sebelum dari sini? Ada dok. Oke, baik ya Bapak. Oke, Bapak boleh naik ke meja pemeriksaan untuk kita periksa. Baik, di sini pasien sudah dalam posisi supinasi atau berbaring. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan langkah WHO dan menggunakan handspray. Baik, di sini pertama-tama kita akan melakukan palpasi daerah suprapubik pasien untuk menentukan kandung kemihnya distensi atau tidak. Apabila kandung kemih distensi berarti pasien belum buang air sebelumnya. Selanjutnya, di sini kita melakukan inspeksi dan palpasi pada daerah inguinal untuk mengetahui adanya limfadenopati, dan bila ditemukan limfadenopati, kita akan mencatat jumlahnya, ukuran, konsistensi, mobilitas, dan nyeri tekan atau tidak. Pertama kita lihat, kemudian baru kita palpasi atau kita raba. Kita tentukan apakah ada, kita rasakan apakah ada, jika ada kita catat seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita akan inspeksi pada daerah kulit area pubis untuk melihat resi kulit, kutu, serta telur kutu pada rambut pubis. Setelah itu kita minta pasien untuk berdiri untuk memeriksa apakah adanya hernia. Jika pada saat pasien berdiri terdapat benjolan di daerah inguinal atau daerah skrotum, kita akan masukkan jari lalu minta pasien untuk batuk atau mengejan. Untuk Bapak boleh batuk. Oke, kita rasakan apabila ada dorongan suatu organ, berarti benar bahwasanya pasien itu hernia. Selanjutnya minta pasien untuk berbaring kembali dan kita periksa daerah batang penis untuk melihat adanya lesi atau ada kutil, vesikel, erosi, ulkus, dan mungkin peroni. Kemudian kita palpasi batang penis untuk mengetahui adanya plak fibrosa yang keras. Dan pada pasien yang tidak disunat, kita bisa membantu untuk menarik kulitnya sejauh mungkin ke belakang untuk diperiksa untuk mengetahui apakah ada tidaknya balanitis, positis, kutil, atau tumor. Untuk pasien ini sudah disunat atau sirkumsisi, jadi kita tidak perlu untuk menarik kulitnya lagi. Selanjutnya kita periksa meatus urinaris eksternal untuk mengetahui adanya meatitis, cairan, berbagai lesi, dan kelainan bawaan seperti hipospadia dan epispadia. Jika ada cairan pada uretra, maka perhatikan jumlah, warna, dan konsistensi. Dan jika tidak ada cairan pada uretra, maka uretra harus dipijat dengan lembut dari akar penis ke meatus. Kemudian di sini saya menjepit ujung penis dengan ibu jari dan jari telunjuk dalam posisi jam 6 dan 12, lalu memeriksa adanya stenosis meatus atau lesi uretra seperti kutil. Kemudian jika pemeriksaan fisiknya sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan spesimen. Yang pertama-tama di sini saya akan membersihkan meatus dengan swab steril yang kering, memastikan sampel tidak terkontaminasi. Bahan untuk hapusan geram dan biakar. Untuk laser gonore diperoleh dengan mengambil ujung swab kapas atau spesimen urogenital. Swab ini dimasukkan sedalam 2-4 cm secara berurutan. Satu swab ditempatkan di media transportasi dan dikirim ke lab, satu swab lagi di cover slide. Kan ya Pak? Kita letakkan di cover slide dan kita tutup dengan kita taruh di slide dan kita dengan cover slide. Setelah itu untuk chlamydia trachomatis menggunakan alat swab dengan yang sama, akan tetapi dia dilakukan dalam waktu 5-10 detik. Ternyata setelah 5-10 detik bisa dimasukkan ke dalam tabung swabnya dan kita kirimkan untuk diperiksa di lab. Setelah itu untuk trichomonas vaginalis itu untuk yang wanita itu ambil uretra spesimen yang sama kapas yang tapi sudah dicampur NaCl dan diletakkan di
di slide, dan disegel tepinya dengan petroleum jelly untuk mencegah kekeringan. Selanjutnya kita akan memeriksa daerah skrotum pasien. Kita periksa apakah tidak simetris antara sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian kita periksa juga apakah ada erythema dan lesis seperti kista sebaceous dan hemangioma. Setelah itu testisnya kita periksa. Setiap testis harus dipalpasi secara hati-hati untuk mengetahui ukuran, jari tekan, durasi atau massa yang padat. Untuk Bapak apakah nyeri? Nyeri dok. Oke. Setelah itu jika terdapat rasa nyeri, kita catat dan kita identifikasi selanjutnya. Lalu kita lakukan tes transluminasi menggunakan cahaya. Pertama-tama cahaya akan kita ruangan dimatikan, kemudian kita akan menggunakan senter untuk menyinari daerah dari testis pasien. Setelah itu kita periksa epididymis, melakukan palpasi epididymis untuk ukuran, jari tekan, dan durasi. Rasakan alur antara testis dan epididymis berada di berbagai tempat kecuali di superior. Selama infeksi akut testis dan epididymis seringkali tidak dapat dibedakan. Lalu untuk chorda spermatica, itu kita melakukan palpasi chorda spermatica pada kedua sisi dengan ibu jari dan telunjuk. Jika teraba maka catat kelembutan, penebalan, dan asimetri. Nah, lalu yang terakhir kita nilai dari perianal pasien, punten ya Pak. Dan dari perianal pasien kita inspeksi daerah perianal untuk mengetahui ada tidaknya lesi seperti kutil, vesikel, erosi, ulkus, dan evaluasi adanya cairan atau tidak. Bila ditemukan cairan, kita tentukan jumlah, warna, dan konsistensi. Bila terdapat indikasi, dapat dilakukan anastopi. Jadi kita periksa anusnya. Alhamdulillah ya Pak, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Nanti untuk hasil labnya tinggal ditunggu. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.